Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Na'ina ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath 'ala tamassuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi. Pada pertemuan yang lalu kita membahas sampai di sunnah-sunnah wudhu, dan kita juga membahas hal-hal yang membatalkan wudhu. Ada 4 hal yang membatalkan wudhu. Begitu pula sunnah-sunnahnya sudah kita pelajari satu persatu. Sekarang kita menginjak ke syarat-syarat wudhu. Syarat-syarat wudhu itu adalah syarat-syarat yang berkaitan dengan keabsahan wudhu seseorang. Yang pertama, syarat pertamanya adalah Islam. Kalau ada seorang kafir yang berwudhu, maka wudhunya itu tidak sah. Sebab wudhu itu termasuk bagian dari ibadah, dan ibadah itu membutuhkan niat, dan niat itu tidak ada hasilnya pada diri seorang yang tidak beriman kepada Rasulullah SAW dan apa yang disampaikan melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Mereka yang tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, maka niat dia tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kembali kepada Tuhan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kembali kepada ego dan hawa nafsu mereka yang termasuk mereka sembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia membutuhkan niat di dalam ibadahnya, sedang dia bukan seorang yang pantas untuk mengutarakan niat ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka gagallah ibadah yang dia lakukan dari awal. Walladzina kafaru fata'san lahum wa adalla a'malahum. Di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum walladzina kafaru fata'san lahum wa adalla a'malahum. In tansurullaha, kalau kamu menolong Allah Subhanahu wa Ta'ala, menolong syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam diri kamu, di dalam pasangan hidup kamu, menolong syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam anak-anak kamu, menolong syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam keluarga, di dalam kerabatmu yang dekat atau yang jauh, menolong syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap manusia yang kamu hadapi. Itu makna dari menolong syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menolong syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menegakkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu memerlukan wadah, dan wadah menolong syariat Allah itu ada pada amar ma'ruf dan nahi munkar. Makanya Nabi Muhammad SAW menjelaskan, idza ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi wa in lam yastati' fa biqalbihi wa hiya ad'aful iman. Kalau wadzalika ad'aful iman. Kalau seseorang di antara kalian melihat suatu kemungkaran di depan kedua matanya, maka hendaklah dia merubah kemungkaran tadi. Kalau dia memiliki kekuasaan, merubahnya dengan kekuasaannya. Kalau dia memiliki lisan yang bisa, kalau dia tidak mampu, tidak memiliki kekuasaan, merubahnya dengan lisan, memberikan nasihat yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Mengajak seseorang menuju ke jalan Tuhanmu, perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bil hikmah, dengan kebijaksanaan. Dengan kebijaksanaan, mengerti bagaimana cara menyampaikan sesuatu yang bisa diterima oleh pendengarnya, yang bisa diterima oleh objeknya. Itu namanya hikmah.
memiliki uslub, metode dalam menyampaikan. Itu yang disebut dengan hikmah. Saya menyampaikan di beberapa pertemuan yang lalu bagaimana seseorang yang memiliki barang yang bagus, tetapi dia tidak bisa menyampaikan dengan baik, maka barang yang bagus itu tidak bisa diterima oleh objek. Tapi sebaliknya, orang yang memiliki barang yang tidak istimewa, tapi ketika dia mampu mengiklankan barang tadi dengan baik, maka orang itu bisa menerima. Nah, agama Islam ini sekarang satu-satunya agama yang diridhoi dan direstui dan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya manhaj, cara yang murni untuk mencapai Allah Subhanahu wa taala, dan satu-satunya jalan kebahagiaan bagi setiap orang yang mau mencapai kebahagiaan. Namun yang mengiklankan ini salah. Makanya jalan yang menyimpang, yang diiklankan dengan baik, akhirnya orang menyerbu jalan yang salah. Tapi jalan yang benar ini tidak ditampilkan dengan baik. Yang salah adalah yang mengemas, yang membawa barang dagangan ini. Barang dagangan yang tidak salah, barang dagangan yang baik, kualitasnya bagus, yang paling bagus. Tapi yang mengiklankan barang ini tidak bisa mengiklankan dengan benar, sehingga ditinggal oleh banyak orang. Orang malah justru memilih barang yang kualitasnya jelek, barang yang menyimpang, yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bil hikmah. Sampaikan sesuatu dengan hikmah. Setiap kita mau berpikir, kata Nabi Muhammad SAW, khatibin nas ala qadri ubulihim. Sapalah manusia, tegurlah manusia, berdialoglah dengan manusia sesuai dengan kadar akalnya. Setiap manusia ini memiliki kadar akal yang berbeda-beda. Ketika kita mau berbicara dengan si A, kita harus berbicara dengan ukuran akalnya. Kalau kita mau bicara dengan orang mahasiswa, ya kita harus berbicara dengan ukuran otak mahasiswa. Berbicara dengan anak SD dan anak TK, berbicara dengan mereka berbeda, karena tingkat pemahaman mereka itu berbeda. Harus disesuaikan dan harus dikemas dengan baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Dan nasihat yang tidak menyinggung perasaan, nasihat yang lemah lembut, seperti yang diucapkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam ketika diperintahkan Musa itu untuk mengingatkan Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qula lahu qawlan layyinan. Dan katakanlah, sampaikanlah kepada Fir'aun itu, wahai Musa dan Harun, qawlan layyinan, tutur kata yang lemah lembut. Sebab tabiat manusia jika diperingatkan dengan keras, tabiat manusia itu justru akan marah, akan memberontak. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau sampai timbul perdebatan di dalam nasihat tadi, di dalam dakwah tadi, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau engkau anggap perdebatan ini bisa menjadikan situasinya lebih baik, berdebatlah. Dan engkau memiliki kemampuan untuk menjelaskan dengan baik, kemampuan untuk berdebat dengan baik, jelaskan. Tapi kalau engkau merasa perdebatan ini justru akan memperkeruh permasalahan, diam itu lebih baik daripada berdebat. Makanya wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau itu ahsan, debat. Kalau itu kita tahu ini urusannya tidak akan selesai, atau kalau kita debat, otak orang ini tidak nyampai dengan tidak bisa mencapai apa yang akan kita sampaikan, jadi malah justru memperkeruh masalah. Lebih baik diamkan, masalah ini nanti akan terkubur sendiri. Mau sampai kapan sih orang berdebat ya? Pasti dia akan mengalami kejenuhan dan berhenti sendiri. Biliat atau summa bil lisan. Kalau nggak bisa memberi nasihat yang baik, doakan. Kalau nasihat ini tidak bisa ditempuh lagi, fabi qalbi, dengan hati, didoakan semoga mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan doa itu termasuk sarana amar ma'ruf dan nahi munkar. Yang pertama, syarat pertama adalah Islam. Orang kafir tidak sah, murtad juga tidak sah.
orang yang keluar dari Islam, dia berwudu, dia dihukumi sama dengan orang kafir dan tidak sah. Yang kedua adalah at-tamyiz, mumayyiz. Berarti wudu anak kecil yang belum mencapai usia mumayyiz tidak sah wudunya. Sebab kembali lagi ujung-ujungnya ibadah itu membutuhkan niat, dan di antara syarat niat adalah tamyiz, mumayyiz. Niatnya anak kecil belum diperhitungkan. Nah, mumayyiz itu apa sih? Ada beberapa definisi menjelaskan mumayyiz. Saya pernah menjelaskan di pertemuan yang terdahulu, tapi tidak ada salahnya saya ulang lagi. Mumayyiz itu ada yang mengatakan anak kecil yang sudah bisa membersihkan kotorannya sendiri ketika dia buang hajat. Ada lagi yang mengatakan mumayyiz itu yang sudah bisa menjawab pertanyaan dengan benar. Kalau dikasih pertanyaan, dia menjawab dengan benar. Itu artinya mumayyiz. Ada lagi yang mendefinisikan usia mumayyiz itu adalah usia ketika anak kecil bisa membedakan mana yang bermanfaat buat dia dan mana yang berbahaya. Seperti misalnya ketika disuguhkan makanan, dia tahu ini makanan ini tidak berbahaya untuk dia dan bermanfaat, kemudian dia makan. Ketika disuguhkan api misalnya, dia tahu api ini berbahaya bagi dia, maka dia tidak akan menyentuhnya. Nah, ini berarti dia sudah mencapai usia mumayyiz. Di antara contohnya kan ketika Nabi Musa alaihissalam dirawat oleh Fir'aun. Waktu itu jenggotnya Fir'aun ini ditarik oleh Nabi Musa. Masih kecil Nabi Musa. Marah Fir'aun ini. Ini lihat ini Bani Israel. Dari kecil sudah ada tanda-tanda mau memberontak saya, kata Fir'aun. Mau dipenggal sama Fir'aun, mengeluarkan pedangnya mau dipenggal. Kata istri Fir'aun ini, Asiyah, yang menemukan Nabi Musa. Kalau katanya Asiyah, ini anak masih kecil, kata Asiyah, belum tahu yang baik buat dia yang mana, yang jelek buat dia yang mana. Padahal Nabi Musa waktu itu seorang nabi cerdas, memang dia sudah mau memberontak Fir'aun dari kecil. Ini belum tahu yang baik bagi dia mana, yang jelek bagi dia mana. Kata Fir'aun, coba sodorkan kepada dia roti dan api, mana yang dia pilih? Kalau sampai dia pilih roti, langsung saya penggal, kata Fir'aun. Disodorkan batu api, arang itu, bara itu, sama roti, sama makanan. Waktu itu di dalam tafsir disebutkan tangannya Nabi Musa ini mau memilih roti karena dia cerdas. Seorang nabi ini memiliki kemampuan lebih dari anak-anak lainnya. Waktu Nabi Musa mau memilih roti, oleh Jibril dipindahkan tangannya mengambil batu bara tadi, diambil langsung ditelan sama Nabi Musa. Kepanasan akhirnya disebutkan itu sebabnya Nabi Musa agak cedal. Makanya dia waktu berdakwah, Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Nabi Musa punya teman, dijadikan Harun sebagai penyambung lidah Nabi Musa. Karena Nabi Musa kadang-kadang suka terbata-bata ketika berbicara. Sebab ada ahli tafsir yang mengatakan sebab peristiwa itu. Nah, ini kemudian menjadi ukuran tamyiz juga. Karena Nabi Musa waktu itu belum mumayyiz dalam tanda kutip. Nah, walaupun definisi yang paling kuat katanya mumayyiz itu yang sudah bisa menjawab pertanyaan dengan benar. Itu definisi yang paling kuat. Kemudian syarat yang ketiga, an-naga'u 'anil haid wan nifas. Suci dari haid dan nifas. Wudunya wanita yang dalam keadaan haid atau nifas maka tidak sah wudunya. Bahkan ketika seorang wanita mengalami menstruasi atau nifas, kemudian dia melakukan mandi atau membasuh yang berkaitan dengan ibadah, hukumnya adalah haram, diharamkan, tidak boleh. Kalau mandi biasa nggak apa-apa,
tapi mandi sholat Jumat hukumnya haram. Atau berwudu, niat membasuh tangannya untuk berwudu, membasuh wajahnya, hukumnya juga diharamkan, tidak diperbolehkan, sebab itu berkaitan dengan ibadah sholat, dan sholat itu diharamkan bagi wanita yang sedang dalam keadaan menstruasi. Ada yang berpendapat demikian, kecuali sholat Idul Fitri dan Idul Adha, bukan sholatnya, mandinya. Kecuali mandi Idain, mandi Idul Fitri dan Idul Adha tetap disunnahkan walaupun dalam keadaan menstruasi. Bedanya dengan Jumat, sebab mandi di hari Jumat itu kaitannya dengan sholat, kaitannya dengan sholat Jumat. Tapi mandi di waktu hari Id kaitannya dengan hari Id, bukan dengan sholat Id. Jadi disunnahkannya mandi Id itu kaitannya dengan hari Idul Fitri dan Idul Adha. Disunnahkan mandi Jumat kaitannya dengan sholat Jumat, bukan dengan hari Jumat. Makanya mandi hari Jumat tetap diharamkan bagi wanita yang haid dan nifas. Tapi mandi Id hukumnya tetap sunnah. Bahkan mereka juga disunnahkan datang ke lapangan, karena diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, baik wanita yang haid atau nifas disunnahkan untuk datang ke lapangan mengikuti ibadah Id itu, tetapi tetap diharamkan melakukan sholat. Kemudian yang keempat, bersih dari hal-hal yang bisa menghalangi air masuk ke dalam kulit. Air bukan masuk, mencapai kulit. Menghalangi air mencapai kulit. Nah, hal-hal yang menghalangi itu macam-macam. Pokoknya segala hal yang bisa menghalangi tercapainya air ke kulit itu bisa menjadikan wudhu seseorang tidak sah. Artinya harus dibersihkan terlebih dahulu sebelum dia melakukan wudhu. Seperti umpamanya cat. Cat itu bisa menghalangi tercapainya air menuju ke kulit. Atau biasanya kalau anak sekolah stipo itu suka di tip X itu dibersihkan, kemudian dibersihkan langsung pakai telunjuknya atau pakai jarinya, karena tidak kering-kering, langsung dibersihkan pakai telunjuknya. Nah, ini jari ini termasuk bagian dari tangan. Kalau air itu tidak sampai di salah satu bagian dari jarinya, maka membasuh tangannya bisa tidak sah. Kalau membasuh tangannya tidak sah, wudhunya secara total bisa tidak sah. Atau lipstick. Nah, lipstick ini menghalangi tercapainya air ke kulit atau tidak? Wallahu a'lam. Harus diteliti terlebih dahulu. Kalau memang menghalangi lipstick itu, maka tidak boleh dipakai ketika dia mau berwudu. Ketika dia sudah berwudu baru boleh dipakai. Sebab bibir yang nampak ini termasuk bagian dari wajah. Karena dia termasuk bagian dari wajah, maka bibir yang nampak ini harus terkena air. Dan jika tertutupi oleh lipstick, dan lipstick itu kalau dia menghalangi tercapainya air ke kulit, maka bisa menjadikan wudunya tidak sah. Sebagian ibu-ibu dia tidak mau wudhu karena sudah terlanjur dan mau bersinggagong, ya. mau hadir kondangan, ya. Mau hadir kondangan ini, ayo sholat maghrib dulu, nanti aja ditakhir sholat maghribnya karena saya sudah terlanjur dan nanti kalau saya wudhu rusak dandanannya, ya. Ilaha illallah, gara-gara kondangan ini sholatnya bisa takhir dari maghrib menjadi isya. Nggak boleh, harus dahulukan sholat. Kecuali kalau dia ikut rewang, itu membantu panitia. Kalau dia panitia dalam pernikahan itu yang menyediakan makan, menyediakan ini, boleh dia mentakdim isyaknya di maghrib atau mentakhir maghribnya di isya. Boleh, karena dalam situasi dia mau menyambut tamu, dan takhir dan takdim itu ada pendapat yang mengatakan boleh walaupun di dalam kota, dan itu pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Cuma tidak boleh dijadikan kebiasaan. Sekali-sekali dalam kondisi darurat
Dalam kondisi darurat, umpamanya ketika wanita mau kedatangan tamu banyak di rumahnya, kalau dia tidak mentakdim sholatnya sampai nunggu tamu pulang, nanti tamu pulangnya malam, dia sholatnya malah tidak karu-karuan. Ditakdim, dimajukan sholatnya di maghrib misalnya, atau asarnya di zuhur, karena dia mau melayani tamu. Kalau dia sudah punya pembantu, ya tidak usah pakai takdim dan takhir. Nah, itu terjadi di dalam kitab Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Kitabnya apa ya? Lupa saya, nama kitabnya lupa. Bukan. Itu dia menceritakan Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, kalau di rumahnya kedatangan tamu banyak, dia memerintahkan para wanita yang ikut dalam panitia menyambut tamu ini, yang bagian masak, bagian ini, semua menjamak sholatnya. Dan itu diperbolehkan, asal jangan jadi kebiasaan. Misalnya lagi, kita mau berangkat keluar kota, mau berangkat kita maghrib dari rumah, kereta api misalnya jam 7 misalnya, kereta api jam 7 malam dia jalan. Kalau kita sholat di kereta api, sholat kita nggak sempurna. Saya takdim di rumah, isyaknya sama sholat maghrib, jadi sholat saya sempurna. Sudah, kemudian naik kereta api, nggak ada masalah, boleh, diperbolehkan, asal itu tidak menjadi kebiasaan. Dan itu pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, lipstick juga seperti itu, atau make up wanita yang bisa menghalangi masuknya, mencapainya air ke kulit, itu harus diperhatikan. Begitu juga kotoran yang ada di bawah kuku. Kalau kukunya panjang, kuku itu harus terkena air yang nampak. Kalau kotoran itu berasal dari keringat sendiri, itu dimaafkan. Tapi kalau kotoran itu berasal dari faktor eksternal, dari luar, maka harus dibersihkan terlebih dahulu sebelum dia berwudu. Begitu juga kotoran mata. Sebab air harus mencapai ujung mata yang nampak. Kalau ada kotoran matanya harus dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian yang kelima, di antara syarat-syaratnya yang kelima adalah tidak ada di bagian anggota wudhunya hal-hal yang bisa merubah kondisi air. Misalnya, salah satu contoh, orang mau berwudhu, dia sebelum berwudhu mengenakan minyak wangi misalnya, minyak wangi yang keras sekali baunya, sehingga ketika tangannya itu dicelupkan ke dalam bak, berubahlah kondisi airnya dan menjadikan wudhunya nanti tidak sah. Jadi harus membersihkan hal-hal yang bisa merubah kondisi air itu, dan saya kira kalau di zaman sekarang ini jarang terjadi, sebab tidak ada minyak wangi yang seperti itu. Kemudian selanjutnya lagi, al-ilm bi fardhiyatil wudu, mengetahui bahwa hukum wudu itu adalah wajib. Kalau orang pelaku wudu tadi meyakini bahwa wudu itu hukumnya sunnah, orang tanpa wudu dia bisa mengerjakan sholat, maka tidak sah wudunya. Sebelum dia berwudu, dia harus tahu bahwa wudu ini merupakan syarat sahnya sholat, dan orang yang sholat tanpa wudu maka tidak sah. Harus tahu terlebih dahulu. Ketika dia berwudu dengan keyakinan di dalam hatinya bahwa orang kalau tidak wudu juga sah sholatnya, maka wudunya hancur, tidak sah. Wudunya menjadi tidak sah dan tidak bisa memenuhi sholatnya. Ketika dia mau berwudu, dia harus tahu dulu hukum wudu itu adalah wajib. Kemudian selanjutnya lagi, tidak meyakini bahwa salah satu rukun wudu adalah sunnah. Rukun-rukun wudu kita sudah belajar di pertemuan yang lalu. Yang pertama adalah niat, membasuh wajah, membasuh kedua tangan, mengusap kepala, mengguyur maksud saya,
mengguyur wajah, mengguyur kedua tangan, mengusap kepala, dan mengguyur kedua kaki, kemudian tertib. Ini rukun wudhu. Kalau pelaku wudhu itu meyakini salah satu rukun dari rukun wudhu ini adalah sunnah, gagal, wudhunya tidak sah. Apalagi kalau meyakini semuanya sunnah. Tapi kalau pelaku wudhu tadi tidak mengetahui mana yang fardu dan mana yang sunnah, dan dia tidak menentukan salah satu yang rukun itu adalah sunnah, sah wudhunya. Jadi kalau misalnya dia ditanya, wudhu itu semuanya wajib atau sunnah? Atau ada yang sunnah? Kata dia, ada yang wajib, ada yang sunnah. Mana yang wajib, mana yang sunnah? Saya nggak tahu. Tangan wajib atau sunnah? Saya nggak tahu. Pokoknya ada yang wajib, ada yang sunnah. Tetap sah wudhunya. Tapi kalau dia meyakini salah satu rukun menyebutkan kalau tangan itu sunnah misalnya. Kalau meyakini salah satu rukun wudhu itu adalah sunnah, maka gagal wudhunya, tidak sah. Atau meyakini seluruh perbuatan wudhu itu sunnah, maka tidak sah wudhunya. Tapi kalau dia meyakini seluruh perbuatan wudhu itu wajib, sah wudhunya. Karena kebodohannya dia meyakini tamat-mat itu berkumur-kumur wajib, istinsyak wajib, semuanya wajib pokoknya, tidak ada sunnah, semuanya wajib. Menggosok telinga wajib hukumnya, tetap sah wudhunya karena dia meyakini yang wajib itu wajib. Sebab dia nantinya juga meyakini wajah itu wajib, tangan itu wajib. Jadi tidak ada yang diyakini sunnah di antara hal-hal yang diwajibkan, jadi tetap sah wudhunya. Yang jadi permasalahan kalau dia sampai menentukan salah satu rukun adalah sunnah. Kemudian selanjutnya lagi, air yang digunakan untuk berwudu harus air suci menyucikan. Sebab itulah satu-satunya air yang bisa mengangkat hadat. Seperti yang sudah kita pelajari, air terbagi menjadi 4 macam: suci menyucikan, suci tidak menyucikan, suci ternajisi, dan air najis. Air suci menyucikan adalah air mutlak yang tidak terkontaminasi dengan hal-hal suci atau hal-hal najis. Itulah air suci menyucikan. Kalau terkontaminasi dengan hal-hal suci sehingga merubah kondisi air tadi menjadi air suci tapi tidak menyucikan. Kalau terkontaminasi dengan hal-hal najis menjadi air ternajisi. Yang hanya bisa digunakan adalah air mutlak itu, yaitu air suci menyucikan. Kemudian syarat yang ke-9 adalah menghilangkan najis ainiyah terlebih dahulu sebelum berwudu. Najis ainiyah seperti yang kita pelajari, najis itu ada yang ainiyah, ada najis yang hukmiyah. Najis ainiyah adalah najis yang bisa dicerap oleh panca indera kita. Bisa dilihat oleh mata, atau bisa dicium baunya, atau bisa dirasakan. Ini najis ainiyah. Ada najis yang tidak bisa dicapai oleh panca indera. Misalnya sudah kering. Pernah ada najis di baju ini, kemudian kering. Tempat najisnya sudah, bau najisnya sudah tidak ada lagi, kering dia, tapi belum sempat dibasuh, belum sempat dibersihkan. Maka najis itu tidak terlihat lagi, tapi hukumnya masih hukum najis dan wajib dibasuh terlebih dahulu. Nah, begitu pula kalau di badan kita ada najis ainiyah, maka wajib najis itu dihilangkan terlebih dahulu sebelum berwudu. Kalau najisnya hukmiyah, kalau najis hukmiyah langsung wudu saja. Sebab najis hukmiyah itu cara menyucikannya dengan dibasuh sekali dia hilang. Tapi kalau najis ainiyah harus dibasuh sampai hilang bau, warna, dan rasanya. Kalau terdapat najis ainiyah di dalam badan ketika kita mau berwudu, harus dihilangkan terlebih dahulu najis tadi. Walaupun najis ainiyah itu tidak membatalkan wudu. Kalau kita sudah berwudu kemudian terkena najis ainiyah, maka kita tidak perlu berwudu lagi. Cukup membasuh, menghilangkan najis tadi. Kemudian yang terakhir,
belum terakhir. Nah, sebetulnya ada hal-hal yang terlalu rumit tapi gak ada salahnya. Tahaqqul muqtadha. Tahaqqul muqtadha itu memiliki keyakinan bahwa dia sedang membutuhkan wudhu ketika mau sholat. Kalau dia ragu-ragu, apakah saya ini butuh wudhu atau tidak, maka wudhu yang dilakukan bisa menjadi tidak sah. Sebab ibadah di dalam syariat tidak boleh dibangun didasari oleh keraguan-raguan. Tidak boleh. Misalnya, orang yang mau berwudhu, ketika dia mau berwudhu dia ragu-ragu. Apakah ini wudhu ini sudah batal atau belum? Sudah batal atau belum ya wudhunya? Kemudian dia berwudhu. Ketika dia berwudhu didasari dengan keraguan-raguan, asas yang penting wudhu saja. Wudhunya ini nggak sah. Sebab dia wudhu didasari oleh keraguan-raguan. Dia harus memastikan terlebih dahulu. Makanya kaidah ahli fikih mengatakan, idza tara syakkun bididdihi amil yaqinuhu wa sabiqun idza juhil. Dalam bait Zubat itu disebutkan kalau seseorang itu timbul rasa keraguan-raguan di dalam hati seseorang, maka hendaklah dia melakukan lawan dari keraguan-raguan tadi. Jadi kalau misalnya yang diambil yang yakin, kalau saya yakin saya sudah wudhu, saya yakin saya tadi sudah wudhu, tapi wudhu saya batal atau tidak? Wudhu saya ini tadi sudah batal atau belum? Yang yakin yang mana? Yang sudah wudhu, ya kan? Yang ragu batal atau belum? Yang ragu ini dihapus, yang diambil yang yakin. Yang diambil yang yakin. Nah, karena ibadah itu dibangun di atas keyakinan. Jadi kalau kita misalnya ragu-ragu, ini saya ini tadi wudhunya batal atau tidak? Berarti kalau wudhunya batal atau tidak, berarti dia yakin dia sudah wudhu. Yang dia ragu-ragu, wudhu saya ini batal atau tidak? Hukumnya wudhunya tidak batal. Kalau nanti di tengah-tengah sholat ingat dia, oh ternyata saya tadi batal, baru batal sholatnya. Tapi kalau tidak ingat sampai sekarang, sampai seterusnya keluar waktu, itu sudah sah sholatnya. Sholatnya sah. Kecuali kalau dia kemudian ingat wudhunya itu memang benar-benar batal. Kemudian kalau dia ragu-ragu, saya ini sudah wudhu atau belum? Beda sama tadi ya. Kalau tadi dia yakin sudah wudhu, keraguan-raguannya saya ini sudah batal atau tidak wudhunya, berarti dihukumi tidak batal karena dia yakin sudah wudhu. Cuma kalau dia ragu-ragunya, saya tadi sudah wudhu atau belum ya? Hukumnya belum. Hukumnya belum diwajibkan bagi dia untuk berwudhu. Kalau dia tidak, artinya dia harus mengambil jalan ini supaya wudhunya sah. Sebab kalau dia, saya tadi sudah wudhu, tapi batal atau tidak nih wudhu saya? Kemudian dia wudhu dengan keraguan-raguan, maka tidak sah wudhunya. Harus ditarik kesimpulan saya sudah wudhu, atau kalau memang dia tidak mengatasi rasa was-wasnya, harus dibatalkan dulu wudhunya baru dia wudhu. Harus dibatalkan wudhunya baru dia wudhu dengan 4 cara itu. Yang hal-hal yang membatalkan wudhu. Nah, itu pentingnya membangun ibadah di atas keyakinan, bukan di atas keraguan. Dari segi akidah, dari segi perbuatan. Setiap orang yang ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia harus membangun ibadahnya di atas keyakinan. Kalau timbul keraguan-raguan dari segi lahiriah, ibadah secara syariat saja bisa menjadikan ibadah itu tidak sah. Bagaimana kalau keraguan-raguan itu timbul dari sisi batiniah saja? Jauh dia dari diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus menimbulkan keyakinan di dalam hati. Sebab
keraguan-raguan di dalam hati terhadap Allah Subhanahu wa taala dan terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW adalah salah satu sifat dasar orang-orang munafik yang akan diceburkan oleh Allah Subhanahu wa taala fid-darkil asfal, di dalam neraka yang paling rendah, lebih rendah daripada nerakanya orang-orang kafir. Itu sifat orang-orang munafik. Makanya setiap hari kita harus memupuk keyakinan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara sarana untuk memupuk keyakinan itu dengan rajin-rajin mengkaji Al-Quran dan merenungi bacaan Al-Quran tadi. Kata Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitab Risalatul Mu'awanah, di bab pertama masalah keyakinan yang dibahas oleh beliau, dengan membaca Al-Quran dan meresapi bacaan Al-Quran tadi. Kemudian yang kedua dengan banyak-banyak berzikir sambil merenungi zikir tadi. Dan zikir yang harus banyak diucapkan adalah zikir la ilaha illallah. Buat waktu, kemudian jalankan itu secara kontinu dan resapi zikir tadi la ilaha illallah 100 kali setiap hari, tapi itu kontinu, lebih mengena di dalam hati kita daripada kita baca 1000 tanpa perenungan. Begitu juga dalam membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran punya bacaan wirid yang dibaca 1 juz setiap hari, punya bacaan perenungan. Bacaan perenungan itu baca 1 halaman setiap hari, dibaca sambil diresapi. Kalau tidak mampu 1 halaman, 10 ayat dibaca, tapi dibaca dengan perenungan, diresapi, diulang-ulang di dalam hati. Nah, itu yang bisa menguatkan keyakinan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula zikir. Ketika kita membaca zikir sambil perenungan, itu bisa berdampak, bisa menguatkan hati kita. Wa dzikrul aidarusil gudbi ajla anil qalbis sada lisadiqina. Di dalam sebuah bait itu disebutkan wa dzikrul aidarusi, dan zikir al-aidarus, zikirnya Habib Abdullah al-Aidrus, ajla anil qalbi, mengikis karat yang ada di dalam hati seseorang. Sada lisadiqina, bagi orang-orang yang betul-betul menjalani itu. Bukan cuma la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi betul-betul menjalaninya, kemudian meresapinya. Zikir al-aidarus itu adalah zikir la ilaha illallah 12.000 kali, Allah Allah 12.000 kali, huwa 12.000 kali. Kemudian mengamalkannya setiap habis sholat 12. La ilaha illallah, Allah Allah, huwa. Hendaknya setiap orang di antara kita mengamalkan zikir itu, karena itu salah satu zikir yang bisa mengikis karat yang ada di dalam hati kita. Dan tidak harus dihabiskan dalam 1 kali duduk. Jadi pertama membaca 12.000 dibaca, dicicil. Mungkin bisa 12.000 la ilaha illallah 1 hari, kemudian Allah Allah 12.000 1 hari, dan huwa 12.000 1 hari. Kemudian setiap habis sholat fardu 12. Itu zikir Habib Abdullah bin Abu Bakar bin Abdurrahman al-Aidrus. Nah, kemudian kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, di antara hal yang bisa meningkatkan keyakinan seseorang adalah tafakur, rajin bertafakur, mentafakuri. Tafakur itu macam-macam. Ada tafakur tentang kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, itu bisa menimbulkan rasa cinta kita kepada Allah. Kemudian tafakur melihat alam semesta ini, itu bisa menjadikan pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga tafakur akan rendahnya dunia ini. Bisa juga mentafakuri alam akhirat, mentafakuri kematian, mentafakuri hari kebangkitan, mentafakuri ketika orang digiring bersama-sama menuju ke hisab, mentafakuri ketika orang melewati jembatan Shiratal Mustaqim, mentafakuri surga dan mentafakuri neraka. Itu bisa menjadikan kita ini jauh dari dunia, hati kita ini bisa luntur cinta dunia dan dekat kepada akhirat. Nah, ini salah satu
sarana pula untuk meningkatkan keyakinan kita di sisi Allah. Dan yang terakhir, kumpul dengan ahlul yakin, berteman dengan orang-orang yang memiliki keyakinan di sisi Allah Subhanahu wa taala, bisa menulari keyakinan kita ini dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita setiap hari kumpul dengan orang-orang yang keyakinannya lemah, maka bisa tertular juga, kita bisa lemah keyakinannya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kumpul dengan televisi, lihat orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kumpul dengan internet yang dibuka gambarnya orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Terus setiap hari, 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, lama-lama bisa lemah keyakinan kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baca buku orang-orang yang materialis, yang pikirannya semua, logikanya ini fisik semuanya. Ya lama-lama keyakinan kita juga akan hancur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita baca buku ucapan orang-orang yang punya keyakinan di sisi Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti salaf kita, salaf pendahulu kita membaca hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan timbul keyakinan di dalam hati kita dan jauh berbeda orang-orang yang punya keyakinan dan orang-orang yang tidak punya keyakinan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang punya keyakinan, dia tidak akan goyah dengan angin sekencang apapun. Ada isu apapun yang terjadi di bumi ini, dia tidak akan goyah keyakinan dia di sisi Allah. Kata Ibn Mas'ud atau salah satu sahabat yang lain, aku memiliki keyakinan yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga aku bersumpah kalau misalnya Allah menjadikan bumi ini dijadikan satu dengan langit, langit ini diruntuhkan, ditempelkan dengan bumi ini, maka aku yakin Allah tetap akan memberi jalan keluar bagiku, memberi jalan keselamatan bagiku. Ibn Mas'ud ini ketika wafat, mendekati ajalnya, dia ditanya, apa yang kamu tinggalkan buat anak-anak dan istri kamu? Kata dia, aku tinggalkan buat mereka surat Al-Waqi'ah. Loh, masa ditinggali surat Al-Waqi'ah? Ini orang mau meninggal, dipikirkan anaknya biar punya uang, punya penghasilan, punya. Loh, kamu pikir uang itu lebih berharga dari surat Al-Waqi'ah? Surat Al-Waqi'ah itu kekayaan buat anak-anakku yang tidak bisa dihitung dengan kekayaan materi apapun. Ditinggali surat Al-Waqi'ah. Begitu pula Nabi besar Muhammad SAW. Waktu meninggal, apa yang diwariskan kepada anak? Nabi la yarith dirham wala dinar. Dalam hadis disebutkan seorang nabi itu tidak mewarisi dirham dan dinar, tidak mewarisi kekayaan. Yang diwariskan oleh Rasul SAW adalah kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kekayaan yang lebih berharga dari kekayaan apapun. Kalau orang punya uang seberapapun, mati anaknya ditinggali uang tanpa keyakinan, anaknya tetap jadi orang miskin. Miskin. Orang yang hidup tanpa keyakinan itu orang miskin. Punya materi sebesar apapun, dia tetap miskin. Tapi orang hidup dengan keyakinan di dalam hatinya, dia akan hidup kaya di muka bumi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi keyakinan di dalam diri kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita, dan orang-orang yang kita cintai dan mencintai kita. Keyakinan ini khususnya di zaman sekarang ini penting. Banyak yang luntur keyakinan seseorang. Harus kita meningkatkan kualitas keyakinan kita kalau kita mau hidup bahagia di muka bumi. Khususnya di zaman sekarang ini. Banyak orang stres, banyak orang gila, banyak orang bunuh diri hanya karena masalah sepele. Banyak orang saling membunuh hanya karena masalah sepele, karena tidak adanya keyakinan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan ini, kata Habib Abdul Haddad, tingkatannya ada ilmul yakin, ainul yakin, haqqul yakin. Ilmul yakin, ainul yakin, haqqul yakin. Imam Ali karamallahu wajhah, dia berkata, lau kushifal ghita mazdadtu yaqinan. Kalau hijab ini, hal-hal yang gaib ini ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapanku, maka keyakinanku sudah tidak bertambah lagi, karena keyakinannya mentok, yakin sekali tentang alam gaib ini, sampai kalau ditampilkan ya sudah seperti ini.
sama ditampilkan atau tidak ditampilkan, keyakinannya ini sama. Jadi mentok keyakinan Imam Ali karramallahu wajhah. Dan keyakinan ini yang menjadikan iblis dan setan itu takut. Ahli ibadah 100 ahli ibadah mengerjakan sholat tanpa keyakinan, dengan satu orang yang memiliki keyakinan tidur, tidak sholat tidur, yang lebih ditakuti setan yang tidur ini. Yang tidur punya keyakinan ini lebih ditakuti setan daripada yang sholat 100 orang berjamaah tanpa keyakinan. 100 orang sholat tanpa keyakinan ini dibuat main sama setan. Yang satu ingat gado-gado, yang satu ingat cek, yang satu ingat uang, yang satu dibuat main sama setan. Tapi yang tidur ini, tidurnya hatinya tetap terikat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini lebih ditakuti sama setan daripada yang sholat ini. Apalagi yang punya keyakinan sholat, lebih takut lagi setan. Dalam keadaan, maksudnya dalam kondisi mengerjakan sholat, lebih ditakuti lagi oleh setan. Nah, ini penting sekali. Nah, kemudian yang terakhir, yang terakhir adalah dukhulul wagad wal mualah bagi orang-orang lidaimil hadath. Syarat terakhir ini khusus untuk orang yang terkena penyakit daimul hadath, selalu dalam keadaan berhadath, salisul baul atau salis yang lain, terus menerus dalam keadaan terkencing-kencing, geser, biasanya orang tua ya, atau dalam keadaan buang angin terus, atau lain-lainnya, atau wanita yang dalam keadaan istihadah. Dalam kondisi seperti ini, syarat ke-10 ini harus digunakan bagi orang-orang yang terkena penyakit ini. Bagi orang-orang yang tidak terkena penyakit ini, maka bebas. Syarat ke-10 ini tidak dikenakan kepada mereka. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita. Nah, syarat bagi mereka ini yang pertama adalah dukhulul waqt, harus masuk waktu. Jadi wudunya tidak bisa disimpan, tidak bisa nyimpan wudu dia. Orang yang terkena salis ini, beser, penyakit beser ini, gak bisa nyimpan wudu. Wudu isya ya khusus untuk isya, wudu subuh khusus untuk subuh. Kalau orang yang tidak terkena penyakit, wudunya bisa nyambung. Maghrib bisa dipakai isya. Kalau kuat sampai subuh bisa dipakai subuh. Kalau kuat. Nah, kalau orang yang terkena penyakit beser, tidak bisa. Wudunya untuk satu waktu hampir sama seperti tayamum. Yang pertama harus masuk waktu. Yang kedua mualah. Nah, mualah ini tidak boleh ada jarak terlalu lama antara rukun wudu yang satu dengan rukun wudu yang lain. Ketika dia menjalani rukun wudu itu tidak boleh ada jarak. Batasannya tidak boleh dia membiarkan rukun wudu yang satu kering sampai kering, kemudian dia baru melanjutkan rukun yang lain. Jadi dia harus melakukan rukun yang satu sebelum kering rukun wudu yang sebelumnya. Jadi batasan mualah ini tidak boleh ada jarak antara rukun yang satu dengan rukun yang lain. Yang kedua, tidak boleh ada jarak terlalu lama antara wudu dengan sholat. Jadi selesai wudu harus langsung sholat. Kalau selesai wudu dia mampir dapur dulu, lihat masakan, batal wudunya, harus ngulang dari awal lagi. Selesai wudu dia ngelewatin TV, wah ini berita apa nih? Duduk dulu berdiri lihat TV, batal wudunya. Ini untuk orang yang terkena penyakit loh ya. Kalau yang tidak terkena penyakit gak apa-apa. Kecuali dia menunggu yang ada kaitannya dengan sholat. Misalnya dia setelah wudu dia sholat qobliyah dulu, tidak langsung sholat fardu, tetap sah wudunya. Atau selesai sholat qobliyah dia mau jamaah, tunggu imam dulu. Dalam keadaan menunggu imam ini kan keluar terus dia, dimaafkan karena ada kaitannya dengan sholat. Kemudian sebelum dia berwudu, ini yang paling penting, dia harus mengganti celananya dulu. Celananya harus bersih. Jadi dia membersihkan badannya, maksudnya membersihkan alat kelaminnya dari najis, kemudian mengganti celana baru. Kalau sekarang ada pampers gitu.
Ada pampers buat orang tua ada, pampers buat anak-anak ada ya. Harus mengganti pampersnya dulu. Nanti setelah mengganti keluar lagi, tidak ada masalah. Tapi itu harus diganti setiap sholat. Nas'alullah al-afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan orang yang sakit di antara kita dan memberikan kesehatan kepada kita semua, kesehatan zahir dan batin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghilangkan segala permasalahan yang ada di antara kita, di antara kedua orang tua kita, di antara keluarga kita, di antara orang-orang yang kita cintai dan orang-orang yang mencintai kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua, mengampuni kesalahan kita semua, dan menjadikan semangat di dalam diri kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semangat untuk berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, semangat untuk meningkatkan keyakinan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan memberikan kemudahan di dalam diri kita serta membantu kita yang lemah ini untuk melakukan hal-hal itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan iman dan keyakinan di dalam dada kita sampai kita menjumpai Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على الله أشرفنا، وتب علينا توبة تغفر لكل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين. ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد كشف الصحب، والحمد لله في البدء والتنام. اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ustaz bertanya, Ustaz, tadi mengenai wudhu yang perempuan kalau sedang haid, itu Anda pernah dengar kan wudhu itu senjata, sebaiknya orang tidak lepas wudhu. Ada juga yang menyarankan kalau wanita haid juga diperbolehkan untuk Enggak boleh. enggak haram. Terus yang kedua mengenai tajdidul wudhu ada nggak, Ustaz? Tajdidul wudhu boleh. Gimana? Karena apa dia? Tajdidul wudhu itu disunnahkan. Jadi orang yang sudah berwudhu, dia niatnya nanti tajdidul wudhu. Oh, bukan karena dia ragu. Bukan raf'il hadas. Karena hadasnya sudah diangkat. Tajdidul wudhu itu artinya niat memperbarui wudhu. Tapi niatnya disebutkan tajdidul wudhu. Ya, tapi dia tahu bahwa dia ini sekarang sedang niat memperbarui wudhu. Ustaz, kalau kita yang sedang mengandung hadas akbar, terus kita boleh berwudhu. Anda pernah dengar justru itu kalau kita tidur malam ya sebaiknya berwudhu dulu, jangan sampai menghindari apa suka ada maksudnya? Iya, kita habis berhubungan kan malam ini kita nggak mungkin mandi, sebaiknya memang berwudhu supaya menghindari apa suka ada Sunnah, sihir wudhunya itu segala sunnah. macam. Oh, Wudhunya sunnah. sunnah. Dalam keadaan Tapi hadas. niatnya kan itu taharatul shalah, wudhu dalam wudhu. Nah, niatnya nawaitul wudhu li raf'il hadatil asghar. Oh. Orang yang ketika mau mandi besar pun kan disunahkan wudhu dulu. Ya, ya.